Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatillah. Bapak senang bisa berjumpa kembali kompetensi dasar 3.3, yaitu mengevaluasi paragraf. Paragraf itu terdiri dari susunan kalimat pokok dan kalimat penjelas. Jadi satu paragraf. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, mari kita mengevaluasi paragraf. Ada 4 jenis paragraf yang kita bahas untuk kali ini. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Nih ya. Nah, paragraf deskriptif. Nah, yang kedua, paragraf argumentatif. Yang ketiga, paragraf naratif. Yang keempat, paragraf persuatif. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf deskriptif? Jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe. Terima kasih atas partisipasi Anda. Yuk kita bahas satu persatu. Paragraf deskriptif. Nah, ini ciri-cirinya. Paragraf deskriptif yaitu menggambarkan suatu objek, bisa benda, tempat, atau suasana tertentu. Kemudian melibatkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Nah, pokoknya panca indera deh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lebihan 1 bonus. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Nah, berikutnya banyak ditemukan di kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kondisi. Nah, ini untuk contohnya ya. Dendeng balado adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, lalu dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Hal ini dilakukan agar daging menjadi kering. Kemudian daging digoreng hingga kering dan matang. Nah, diberi bumbu balado yang terbuat dari cabai dan bumbu lainnya. Tekstur daging yang kering serta rasa pedas akan terasa di lidah saat dendeng balado disantap. Maknyus. Nah, ini adalah contoh paragraf deskriptif. Ya. Paham tuh anak-anak? Paham. Oke, baik, berikutnya adalah paragraf argumentatif. Nah, ini untuk paragraf argumentatif. Nah, ciri-cirinya adalah berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Memiliki data-data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan menganalogikan. Diakhiri dengan kesimpulan yang disertai dengan alasan dan bukti sehingga pembaca terpengaruh dan membenarkan gagasan, pendapat, atau sikap kita itu. Nah, ini contohnya paragraf argumentatif. Musim kemarau tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hujan tidak pernah turun selama 6 bulan yang mengakibatkan tanah dan sumber air kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka petani banyak yang akan merugi karena gagal panen yang diakibatkan karena tidak ada air yang mengaliri sawah mereka. Nah, ini adalah contoh paragraf argumentatif ya, anak-anak.
Baik. Untuk paragraf argumentatif gimana? Anak-anak paham tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Paragraf yang ketiga ini adalah paragraf naratif. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ada tokoh, ada tempat, ada waktu, serta suasana yang diceritakan. Kemudian mementingkan urutan waktu atau urutan peristiwa. Nah, tidak hanya terdapat di dalam karya fiksi, cerpen, novel, atau roman, namun juga terdapat dalam tulisan non-fiksi, misalnya biografi, cerita nyata. Nah, ini contohnya. Dialah Amelia, umurnya 7 tahun. Ibunya seorang asisten rumah tangga, sedangkan ayahnya pekerja sebagai petani. Mereka tinggal di Labuhan Lombok, sebuah desa pantai di bagian utara Kabupaten Lombok Timur. Minggu pagi, 22 Januari 2001, nah pada saat mereka sekeluarga duduk di teras, tiba-tiba tanah bergoyang selama 30 detik. Secepat kilat ibunya menggendong Amelia, bergegas ke tanah yang lapang. Nah begitu juga sang ayah. Kejauhan mereka melihat rumah mereka sudah roboh. Begitu juga beberapa rumah lainnya. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh paragraf naratif. Nah, bagaimana anak-anak? Fahim tuh? Fahim. Nah, alhamdulillah. Oke, yang terakhir adalah paragraf persuatif. Nah, ini ciri-ciri nih. Paragraf persuatif berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai himbauan atau ajakan kepada orang lain. Maaf ya. Dan penulis berharap adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh pembaca, nah, agar mengikuti anjuran yang ditulis dan dalam paragrafnya. Nah, ini contohnya nih. Menjaga imun tubuh di masa pandemi menjadi kebutuhan utama saat ini. Vitalitas tubuh dapat ditingkatkan dengan cara berolahraga ringan dan teratur, serta mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang dibutuhkan. Salah satu suplemen yang aman dikonsumsi adalah ekstrak lemon yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Cukup campurkan 1 sampai dengan 2 sendok makan ekstrak lemon ke dalam susu atau teh di pagi hari akan menjaga imun Anda. Nah, anak-anak, ini ya untuk contoh paragraf persuatif. Nah, bagaimana anak-anak? Pahim tuh? Fahim. Nah, alhamdulillah. Bagi Ananda semua yang masih belum paham, silahkan disimak ulang, ya, diputar ulang video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.